Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat muslim semuanya? Semoga kita selalu diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kali ini saya ingin berbagi tentang kisah kesabaran yang tiada tara yang dimiliki oleh sahabiah Nabi SAW, yaitu Ummu Sulaim. Ummu Sulaim merupakan sahabiah yang menikah dengan Abu Talhah dengan mas kawin, yaitu bersyahadatnya Abu Talhah radhiyallahu anhu. Mereka hidup dengan penuh kebahagiaan, yang kebahagiaan itu sulit untuk digambarkan. Apalagi setelah lahirnya anak mereka yang diberi nama Abu Umair. Keceriaan dan kelincahan Abu Umair semakin menambah kebahagiaan mereka. Ia juga memelihara burung kecil milik Abu Umair. Ketika Rasul berkunjung, seringkali beliau menyapa Abu Umair, "Hai Abu Umair, bagaimana kabar burung kecilnya?" Tibalah saatnya Allah menguji mereka berdua, yaitu Ummu Sulaim dan Abu Talhah, dengan meninggalnya Abu Umair yang masih kecil karena sakit parah dan akhirnya meninggal dunia. Saat itu Abu Talhah sedang dalam berpergian. Ummu Sulaim menghadapi kematian anaknya dengan penuh kesabaran dan ketegaran. Ia pasrah dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan berucap, "Segala puji bagi Allah, kami milik Allah dan kembali kepadanya." Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan tentang bagaimana adiknya Abu Umair meninggal dunia. Saat itu adiknya meninggal dunia, Abu Talhah sedang berpergian. Ketika ia telah tiba, ibu menyuguhi makan malam dan keduanya pun makan malam. Setelah itu ibu berdandan dan mengajaknya berhubungan. Selesai makan malam dan berhubungan, barulah ibu berkata kepada Abu Talhah, "Seandainya ada seseorang yang meminjamkan sesuatu kepadamu, lalu beberapa waktu kemudian mengambil pinjaman itu, apakah kamu menolaknya?" kata Ummu Sulaim. Kemudian Abu Talhah menjawab, "Tidak." "Kalau begitu," kata Ummu Sulaim, "bersabarlah, putra kita telah meninggal dunia." Abu Talhah marah dan berkata, "Kenapa kamu tidak memberitahuku sejak kedatanganku?" Pagi harinya Abu Talhah mengadukan peristiwa itu kepada Rasulullah. Beliau bersabda, "Allah memberkahi apa yang kalian lakukan kemarin malam." Suatu ketika Rasulullah dalam sebuah perjalanan pulang ke Madinah, Ummu Sulaim dan Abu Talhah berada dalam rombongan Nabi. Dan sudah menjadi kebiasaan Nabi, apabila pulang dari berpergian di malam hari, beliau tidak langsung menuju ke rumah istrinya, tetapi singgah terlebih dahulu di masjid, agar sang istri bersiap-siap menyambut kedatangan beliau. Ketika rombongan ini sudah dekat dengan Madinah, Ummu Sulaim merasa akan segera melahirkan. Maka ia ditemani Abu Talhah dan Anas untuk tidak ikut melanjutkan perjalanan. Mereka pun singgah di perkampungan terdekat. Nabi dan rombongan yang lain melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Abu Talhah berdoa, "Ya Allah, saya ingin sekali berangkat bersama Rasulmu dan pulang juga bersama Rasulmu. Akan tetapi Engkau tahu kami tertahan." Beberapa saat kemudian Ummu Sulaim berkata, "Aku sudah tidak merasakan sakit lagi. Mari kita lanjutkan perjalanan." Kami pun melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Ketika sampai di Madinah, ibu melahirkan bayi laki-laki. Ibu berkata, "Anas, tidak seorang pun menyusui adikmu ini sebelum kamu bawa kepada Rasulullah." Pagi harinya, aku membawanya menemui Rasulullah. Saat itu beliau membawa stempel besi untuk menandai binatang. Melihat kedatanganku, beliau berkata, "Apakah ini bayi Ummu Sulaim?" "Iya," jawab Anas. Beliau menaruh stempel besi itu. Lalu aku letakkan adikku di pangkuannya.
Beliau minta diambilkan kurma, lalu beliau mengunyahnya, lalu menyuapkannya ke mulut bayi itu. Adikku memakan kurma itu dengan lahap, hingga Rasulullah berkata, "Lihatlah bagaimana orang-orang Ansar sangat menyukai kurma." Lalu beliau mengusap wajahnya dan memberi nama Abdullah. Seorang laki-laki Ansar berkata, Abu Talhah dan Ummu Sulaim dikaruniai 9 anak dan semuanya hafal Al-Quran. Alangkah berkahnya keturunan mereka. Alangkah besarnya pahala di dunia bagi mereka yang mau bersabar terhadap cobaan yang diberikan. Terlebih kenikmatannya akan kita dapatkan kelak di surga, di luar jangkauan pikiran manusia. Sekian kisah ini, semoga menginspirasi kita sabar terhadap apa yang kita hadapi di dalam hidup ini, karena semuanya milik Allah dan akan kembali kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.